Baik, sebelum kita mulai, saya sarankan teman-teman mengerjakannya terlebih dahulu soal-soal ini ya. Silakan di-pause videonya tiap-tiap soal, nanti supaya kalau ada kesalahan dalam pengerjaan, teman-teman bisa mengoreksi, ya. Baik, soal yang pertama, 2, 4, 8, 14, 14, 24, 20, ya. Nah, kalau kita lihat polanya adalah 2, kemudian 8, 14, 20. Ini penambahannya tetap tambah 6, 8 ke 14 juga tambah 6, 14 ke 20 tambah 6. Untuk yang 4 ke 14 ke 24, ya ini tambah 10. Ya, masing-masingnya tambah 10, maka untuk mengisi titik-titik ini adalah 24 tambah 10, yaitu 30. 34. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang kedua, 2, 3, 5, 8, 13, 21, titik-titik. Oke, coba kalau kita perhatikan, angka 5 ini kita peroleh dari 2 tambah 3, ya enggak? Kemudian 8 kita peroleh dari 3 tambah 5. Selanjutnya 13, 5 tambah 8. 21, 8 tambah 13. Jadi ini kita sebut dengan deret Fibonacci ya. Yang mana untuk menentukan suku selanjutnya adalah kita jumlahkan dua suku sebelumnya. Maka untuk mengisi titik-titik yang di sini adalah penjumlahan antara 13 dan 21. Iya, 30, 34. Nah, jawabannya yang C. Soal ketiga, 3, 4, 6, 9, dan seterusnya. Dua angka selanjutnya adalah, jadi kalau kita perhatikan 3, 6, 11, 18, dan titik-titik yang pertama. 3 ke 6 tambah 3. 6 ke 11 tambah 5. 11 ke 18 tambah 7. 18 ke sini, nah ini tambah berapa? 3, 5, 7. Berarti di sini tambah 9. Ya enggak? Ya kan, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke sini tambah 2 juga menjadi 9. 18 tambah 9, 27. Nah, sehingga kita bisa melihat jawabannya A, B, C. Semuanya 27. Kemudian untuk ngisi titik-titik yang kedua, 4, 9, 16, 25. 4 menjadi 9 tambah 5. 9 ke 16 tambah 7. Kemudian 16 ke 25 tambah 9. Ke titik-titik yang kedua berarti ini kita tambah 11 ya. Karena selisihnya 2. 5 ke 7, 2 ya kan, tambah 2. 7 ke 9 tambah 2. 9 ke yang ke sini berarti juga kita tambah 2. Sehingga untuk mengisi titik-titik yang kedua, 25 tambah 11, 30, ya 36. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Soal keempat, 2048, kemudian 1024, titik-titik, 256, 128. Kalau kita perhatikan di sini penurunannya sangat drastis ya kan? Sehingga ini adalah bentuk pembagian. Jadi 2048 ke 1024 ini kita bagi 2. 256 ke 128 juga bagi 2. Maka 1024 ke titik-titik yang pertama di sini juga coba kalau kita bagi 2 ya. 1024 dibagi 2 hasilnya adalah 512. Kalau pas ke sini nanti juga dibagi 2, maka polanya benar ya. 512 bagi 2 hasilnya pas 256. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal kelima, 19, 18, 16, 13, 9. Nah, ini kan turun ya. Ya kan, nggak terlalu drastis. Jadi 19 ke 19 kita kurang 0. 19 ke 18 kurang 1. 18 ke 16 kurang
2. 16 ke 13 kurang 3. Ya kan? 13 ke 9 kurang 4. Nah, 9 ke titik-titik yang pertama ini kita kurangkan dengan 5. 9 dikurang 5 hasilnya adalah 4. Sehingga jawaban yang tepat yang B. Soal yang ke-6, seorang pedagang membeli seekor kambing dengan harga 800.000. Kemudian ia menjualnya seharga 1.050.000. Persentase keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah. Jadi, kalau kita ingin menentukan persentase untung, itu rumusnya adalah untungnya dibagi dengan harga beli dikali 100%. Nah, sekarang kita cari untungnya berapa, yaitu harga jual ya, harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jualnya adalah 1.050.000 dikurang dengan harga beli 800.000. Sehingga dia mendapat keuntungan sebesar berapa ini? 250.000. Nah, ini untungnya. Sehingga kalau kita masukin ke rumus, persentase untung sama dengan untungnya 250.000 dibagi harga beli 800.000 dikali 100%. Nolnya boleh kita coret, di sini 3 ya, ini juga. Kemudian ini juga boleh. Nah, kemudian 0 yang 80 ini kita coret dengan 100, gitu. Jadi persentase untung sama dengan 25 kali 10%, 250% dibagi 8, ya, gitu. Atau kita kecilkan lagi angkanya, sama-sama dibagi 2, boleh, ya kan? 250 bagi 2, 125. 8 bagi 2, 4. Ya, jadi 125% bagi 4. 12 bagi 4, 3. Ya kan? 3 kali 4, 12. Jadi habis, tinggal 5. 5 bagi 4, 1. Sisa 1, ya kan? Nah, jadi 31, 1/4%. Nah, 1/4 itu berapa? Kemarin sudah kita jabarkan, untuk pecahan sederhana 1/4 itu adalah 0,25. Jadi 31 ditambah 0,25%, gitu ya. 31,25%. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal ke-7, Zainal menabung di koperasi sekolah dengan mendapat bunga 12,5% per tahun. Apabila uang tabungan semula 80.000, maka setelah 2 tahun menabung dan mendapatkan bunga, uang tabungan Zainal menjadi. Jadi tabungan setelah 2 tahun ya berarti tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah dengan berapa banyaknya bunga. Ya enggak? Nah, sekarang bunganya kita cari terlebih dahulu. Jadi bunga rumusnya adalah tabungan awal dikali dengan tingkat suku bunga dikali dengan lama menabung. Ya, jadi T awal itu tabungan awal ya. I itu adalah suku bunga. N adalah lama menabung. Oke. Berarti bunga sama dengan tabungan awalnya 80.000. Jadi 80.000 dikali I-nya adalah tingkat suku bunga yaitu 12,5%. Dikali dengan N, lama menabung yaitu 2 tahun. Jadi 80.000 dikali 12,5 kali 2, 25% ya. Jadi 80.000 dikali 25/100. 25 bagi 100 sama-sama habis dibagi 25. Ini 1, ini 4 ya. Sehingga 80.000 dikali 1 bagi 4. 80.000 bagi 4 hasilnya adalah 20.000. Nah, ini bunga selama 2 tahun. Maka setelah 2 tahun berarti
tabungan Zainal adalah tabungan awalnya 80.000 ditambah dengan bunga selama 2 tahun, yaitu 20.000. Sehingga total tabungannya adalah 100.000. Sehingga kita pilih jawaban yang A. Soal yang ke-8, Ani menabung di sebuah bank sebanyak 450.000. Jadi tabungan awal Ani 450.000. Setelah 1 tahun menabung dan mendapatkan bunga, jumlah uang tabungannya menjadi 525.000. Jadi tabungan akhir setelah 1 tahun menjadi 525.000. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa bunga. Ya, bunganya berapa? Tabungan akhir dikurang dengan tabungan awal. Tabungan akhirnya 525.000 dikurang 450.000. Sehingga bunga yang didapatkan Ani selama 1 tahun adalah 75.000. Nah, N-nya 1 tahun. Nah, bunga yang diterima Ani dalam 1 tahun adalah berapa persen? Jadi, tadi kita sudah menentukan atau menuliskan rumus bunga sama dengan tabungan awal dikali dengan tingkat suku bunga. Nah, I-nya akan kita cari dikali dengan N, lama waktu menabung. Tinggal kita ganti, bunganya 75.000 sama dengan tabungan awal 450.000 dikali I dikali dengan lama waktu menabung 1 tahun. Ini masih bisa kita bagi dengan 1000, kita sederhanakan aja, coret nolnya 3, di sini juga. Jadi 75 sama dengan 450 kali I kali 1, yaitu 450I. Atau 450I sama dengan 75. I sama dengan 75 dibagi dengan 450. Nah, kalau kita jadikan persen, tinggal kali aja dengan 100%, gitu ya. Kemudian, sama-sama dibagi 10, coret nolnya. 75 kali 10% adalah 750%, dibagi 45. Coba kalau kita bagikan, 750 dibagi 45. 75 bagi 45, 1 ya. 1 kali 45, 45. Kita kurangkan, 5 kurang 5, 0. 7 kurang 4, 3. Ya. Kemudian 30 bagi 45 nggak bisa, turun nolnya. 300 bagi 45, 6. Ya kan? 6 kali 45, 270. Sisa berapa di sini? 30. Nah, sebenarnya kan sudah kelihatan jawabannya. Ya kan? Yaitu yang bagian D. Ya kan? Nah, sehingga kita pilih yang D. Ini nanti dapatnya adalah 16,666%. Atau kita bulatkan menjadi 16,67%. Soal ke-9, Pak Ahmad mendapat keuntungan 21% setelah menjual sepeda seharga 300.000, 2.500. Harga pembelian sepeda tersebut adalah, jadi rumus cepatnya untuk menentukan harga beli sama dengan 100% dibagi dengan 100% ditambah persentase untung dikali dengan harga jual. Sehingga harga belinya sama dengan 100% dibagi 100% ditambah persentase keuntungannya adalah 21%. Kalau kita tambahkan menjadi 121%. Dikali dengan harga jual 300.000, 2.500 gitu ya. Nah, ini kita coret persennya. Nah, sekarang ini dibagi dengan 121. Kita cari aja. Dibagi 121 ya. 2 ya kan, 302 kita ambil dulu dibagi dengan 121. Dapat 2. Ini kita kalikan 2, 242. Kita kurangkan 2 kurang 2, 0. Ini 0 kurang 4 nggak bisa, pinjam di 3, jadi jadinya 10 dikurang 4, 6. Ya.
5-nya kita turunkan. Ya. 605 dibagi 121 dapatnya 5. 5 kali 121 adalah 605. Nah, turun nolnya 2. Ya, taruh aja nolnya di sini 2. Ya kan? Sehingga harga belinya 100 dikali, ini kita sudah cari tadi ya, dapatnya adalah 2.500. 100 dikali 2.500 adalah 250.000. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ke-10, Andi menabung di bank dan mendapatkan bunga setiap bulannya. Jika setelah 12 bulan, Andi mendapatkan bunga 150.000. Bunga yang diterima Andi setelah 18 bulan adalah sebesar. Jadi dalam ini bulan, ini bunga. Dalam 12 bulan dia dapat bunga sebesar 150.000. Kalau 18 bulan bunganya berapa? Nah, kita misalkan B ya. Ini ke bawah, ini juga ke bawah, ya kan? Semakin lama menabung, tentu bunga yang didapatkan juga semakin banyak. Tanda panahnya sama, berarti ini adalah perbandingan senilai. Nah, cara mengerjakannya, ini kita kasih per, ya. Ini kita kasih sama dengan. Jadi, 12 per 18 sama dengan 150.000 per B. 12 dengan 18 sama-sama habis dibagi 6. Ini 2, ini 3. Kalau kita kali silang, 2 kali B, 2B. Sama dengan 3 dikali 150.000. 3 dikali 150.000. Nah, sehingga bunganya untuk 18 bulan adalah, ini kita bagi 2 ya. 3 dikali 150.000 dibagi 2. 150.000 dibagi 2 hasilnya 75.000. Sehingga bunganya 3 dikali 75.000 yaitu 225.000. Ini selama 18 bulan. Sehingga jawaban yang tepat yang B. Soal ke-11. 51% dari, kita tulis saja, 51% itu adalah 51 per 100. Dari artinya kali, 765% adalah 765 per 100. Dari, kali lagi, 22 per 765. Nah, ini boleh kita coret, ya, sama-sama habis dibagi. Kemudian kita lakukan pendekatan. 51 dekat nilainya ke 50, ya. Anggap aja ini 50. Ini 50. Nah, 50 dengan 100 sama-sama habis dibagi 50. 1, ini 2. Ya kan? 2 dengan 22 habis dibagi 2. Dapat 11, ini 1. Sehingga yang tersisa apa? 1 kali 11, 11 per 1 dikali 100, 100. 1 dibagi 11, kita tulis ulang 11-nya. Nah, karena pembaginya 100, ada 2 angka nolnya, berarti kita tarik dari sini 1, 2. Nah, di sini posisi komanya. Di depan koma nggak ada, berarti 0. Jadi 0,11. Cari jawaban yang mendekati 0,11, yaitu yang B. 12. 65% dari 1 per 13. Jadi 65 per 100 dikali 1 per 13. Ya. Kemudian 65 dengan 100 habis dibagi 5, di sini dapat 13, ini dapat berapa? Kalau dibagi 5, 20 ya. Kemudian, kalau ini kita coret, 13 dengan 13, habis dibagi, ya kan? Nah, sehingga yang tersisa apa? 1 kali 1, 1 per 20 kali 1, 20. Nah, sekarang 1 bagi 20 itu berapa? Kan kita boleh buat gini ya, 1 per 2 dikali dengan 1 per 10. 1 per 2 itu nilainya adalah 0,5 dikali 1 per 10. 0,5 bagi 10, tinggal geser aja komanya ke depan. Jadi 0,5 kalau dibagi 10 geser komanya ke depan. Nah, tarik. Nah, di sini posisi komanya ya. Nggak ada bilangan di depan, berarti kita tambahkan aja 0. Jadi 0,05. Kita pilih yang A. 13, 37,5%.
ya. Kemarin kita sudah nulis beberapa pecahan sederhana ya. Ini 0,375 atau 3/8 ya. Jadi 3/8 dikali 120. 120 dibagi 8, kita bagi sama-sama dibagi 4 ya. 120 bagi 4 berarti 30. Ini dibagi 4, 2. Oh, ternyata 30 dengan 2 masih bisa dibagi. Ya, sama-sama dibagi 2. Ini 15, ini 1. Sehingga yang tersisa apa? 3 kali 15 per 1, yaitu 45. Jawaban yang tepat yang A. 14. N per 7 ditambah N per 5 sama dengan 12 per 35. Nah, ini kita selesaikan, kali silang aja. 5 dikali N, 5N. Ditambah, karena di sini tambah ya, 7 kali N, 7N. Per 7 kali 5, 35. Nah, hasilnya sama dengan 12 per 35. 5N ditambah 7N adalah 12N per 35, sama dengan 12 per 35. Ya, ini boleh sebenarnya sama-sama dicoret ya, karena posisinya sama-sama di penyebut. Sehingga yang tersisa apa? 12N sama dengan 12. Kalau begitu, nilai N sama dengan 12 bagi 12, yaitu 1. Sehingga jawaban yang tepat yang A. Soal ke-15, jika P 8/7 dikurang 0,5, kita tulis ulang. 8/7, 0,5 itu sama dengan setengah. Dan Q nilainya sama dengan 11/7 dikurang 3/4. Nah, kita lakukan kali silang aja ya. 2 kali 8, 16 dikurang 7 kali 1, 7 per 7 kali 2, 14. Sehingga nilai P sama dengan 9/14. Kemudian Q, ya caranya sama, 4 kali 11, 44 dikurang 7 kali 3, 21 per 7 kali 4, 28. Sehingga nilai Q sama dengan 23/28. Nah, kalau kita ingin membandingkan, kita lihat yang P ini sudah bentuk sederhana, ya kan? Dan di nilai Q di sini penyebutnya 28. Di sini 14. Ya, kita samakan aja penyebutnya. Caranya gimana? Ya, tinggal kali 2/2, ya kan? 2/2 kan nilainya 1. Kita tidak merubah nilai, tetapi cuma merubah bentuknya saja. 9 kali 2, 18. 14 kali 2, 28. Nah, tinggal kita bandingkan, kita lihat saja angka yang ini, 18, 23, kan penyebutnya sudah sama, ya. Mana yang lebih besar? Yaitu yang 23, sehingga nilai P itu kurang dari atau lebih kecil dari Q. Nah, gitu. Jawaban yang tepat yang B. Soal ke-16, silogisme. Sebagian intan bersifat kuat. Semua yang kuat tidak mudah patah. Ada kata sebagian, ada kata semua. Nanti kesimpulannya harus menggunakan kata sebagian ya. Yang D salah. Kalau ada kata yang sama, boleh kita coret, yaitu kuat. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Sebagian intan tidak mudah patah. Jadi jawaban yang tepat yang E. 17. Semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wiraswasta. Ada kata semua dan sebagian. Maka kesimpulannya nanti menggunakan kata sebagian. Nah, berarti kita bisa hilangkan jawaban yang A. Kemudian C, selanjutnya D, gitu. Kemudian kita lihat ada kata yang sama, yaitu orang yang bermental entrepreneur. Nah, berarti jawaban E masih menggunakan kata orang yang bermental entrepreneur, sehingga kita tidak boleh menggunakan kata itu sebagai kesimpulan, gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat yang B. Coba kita lihat. Sebagian wiraswasta hidup dengan makmur, gitu. Soal ke-18 ini soalnya agak sedikit mikir ya.
Semua layanan internet adalah layanan berbayar. Semua ponsel terbaru memiliki layanan internet. Nah, jadi kata yang sama kita coret saja, yaitu layanan internet. Nah, coret. Ya, berarti jawaban yang B masih menggunakan kata layanan internet. Salah. Nah, kemudian kita lihat lagi yang C juga masih menggunakan kata layanan internet. Coret. Coba kita lihat yang A. Tidak mungkin semua layanan berbayar dimiliki ponsel terbaru. Nah, ini kan nggak ada keterangan di premis, ya kan? Sebagian ponsel terbaru memiliki layanan berbayar. Juga tidak ada di premisnya, tidak ada keterangan. Yang E, sebagian layanan berbayar dimiliki ponsel terbaru. Nah, jawaban yang tepat yang E. Nah, kenapa? Nah, di sini kan kita menggunakan kata semua. Ini juga semua, ya kan? Harusnya kesimpulannya juga menggunakan kata semua. Tetapi pada kasus ini tidak. Kita bisa merubah premis yang kedua. Semua ponsel terbaru memiliki layanan internet. Nah, kalau kita rubah, ya, sebagian layanan internet dimiliki oleh ponsel terbaru. Nah, ini kalimat pasif ya. Artinya apa? Semua ponsel terbaru memiliki layanan internet. Nah, gitu, ya kan? Nah, berarti tinggal kita coret aja yang sama di sini. Ini kan sudah kita rubah ke kalimat pasif ya. Nah, layanan internetnya kita coret. Ini dicoret. Berarti sebagian layanan berbayar dimiliki oleh ponsel terbaru gitu. Atau kalau kurang paham, kita buat kayak gini. Nah, ini ada layanan internet. Layanan internet. Nah, semuanya berbayar. Atau layanan berbayar. Kan layanan internet itu kan umum ya. Ini bisa saja ponsel terbaru, ya kan? Bisa saja komputer, bisa saja laptop gitu ya. Nah, artinya apa? Nah, sebagian dari layanan yang berbayar ini itu punyanya ponsel terbaru atau dimiliki oleh ponsel terbaru gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Soal ke-19. Ayah senang makan ayam dan tempe dan kurang menyukai daging dan tahu. Adik senang makan tahu dan ikan namun tidak suka sayur. Kakak suka semua makanan tapi alergi dengan makanan berbahan kacang kedelai. Ibu menyukai sayur dan daging namun alergi terhadap seafood. Manakah makanan yang selalu dihidangkan dalam menu makanan keluarga ini? Artinya semuanya atau keempat-empat suka dengan makanan tersebut. Kita cari dulu. Kita data dulu ya. Ayah suka, ini tidak suka. Ayah senang atau suka makan ayam dan tempe. Ayam dan tempe. Dan kurang menyukai daging dan tahu. Berarti dia nggak suka daging dan tahu. Adik senang makan tahu dan ikan. Namun tidak suka sayur. Kakak suka semua, kecuali atau alergi dengan makanan berbahan kacang kedelai. Berarti dia nggak suka makanan yang bahan dasarnya adalah kedelai, termasuk ini di sini tahu dan tempe. Ibu menyukai sayur dan daging, namun alergi terhadap seafood. Nah, seafood itu kan ikan ya. Nah, kita cari mana yang keempat-empatnya suka gitu.
Yang tidak suka daging, kita coret aja nih, daging. Ya kan? Kemudian tahu, ayah nggak suka, coret. Sayur, adik nggak suka sayur. Kemudian, kakak tidak suka bahan makanan yang terbuat dari kedelai, tahu, ya kan? Sudah kita coret. Kemudian tempe coret. Kemudian, ibu tidak suka seafood, yaitu ikan. Nah, ikan kita coret. Sehingga yang tersisa apa? Yaitu ayam. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. 20. Nadia adalah karyawan yang wajib memakai baju seragam dengan warna biru, putih, merah, kuning, dan hijau selama 5 hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Baju merah dipakai setelah baju kuning. Berarti baju kuning dipakai duluan, baru merahnya. Kemudian baju hijau boleh dipakai sebelum baju biru yang dipakai pada hari Jumat. Jadi yang dipakai pada hari Jumat itu adalah baju biru. Ya. Berarti baju hijaunya dulu, kemudian biru, gitu ya. Nah, biru ini di hari Jumat. Kemudian baju kuning harus dipakai pada hari Selasa. Nah, kalau kita buat, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumatnya pakai baju biru. Ya, sebelum hari Jumat pakai baju hijau. Dan hari Selasa pakai baju kuning. Ya. Kemudian setelah pakai baju kuning berarti hari Rabunya pakai baju merah. Ya, berarti hari Seninnya pakai baju putih gitu. Pertanyaannya, urutan warna baju yang dipakai oleh Nadia selama Senin sampai Rabu. Ya, jadi putih, kuning, merah ya. Putih, kuning, merah, jawabannya yang E. 21. Friksi. Nah, sinonimnya apa? Apakah kasar, licin, perpecahan, sedih, atau tidak berbahaya? Nah, kalau kita buka KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat atau perpecahan. Ya, sehingga kita pilih yang C. 22. Dehidrasi. Sinonimnya apa? Deliberasi, proses penyusutan air, kehilangan cairan tubuh, dekapitalisasi, atau E. Proses penyaringan. Oke, menurut KBBI itu artinya adalah proses membuang molekul air dari hablur, senyawa atau reaksi kimia. Atau yang kedua, kehilangan cairan tubuh, sehingga kita pilih yang C. 23. Cerebrum. Apakah sama dengan otak besar, otak kecil, selebritis, balneum, atau upacara? Nah, menurut KBBI, cerebrum yaitu otak yang mengisi rongga tengkorak bagian atas atau otak besar. Jadi pilihan yang tepat yang A. 24. Ekamatra. Sinonimnya apakah? Estimasi ukuran, suku tunggal, satu dimensi, metafisika, atau E-gradien. Nah, menurut KBBI, ekamatra yaitu satu dimensi atau seperti garis, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. 25. Sinonim dari kata virtual adalah A. Hiponema, B. maya, C. nyata, D. virgin, atau E. impian. Nah, menurut KBBI, arti kata virtual yaitu secara nyata, ya. Atau yang kedua mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan. Ketiga, tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya internet. Sehingga jawaban yang tepat kita pilih yang nyata ya, yaitu yang C.